Generasi Z dan milenial disebut beresiko tinggi menjadi lebih miskin dibanding generasi sebelumnya akibat tren doom spending. I'm in $71,000 worth of debt. Your debt in total, $210,000. Apparently there's something even worse than doom scrolling, and it's called doom spending. Tonight we have a new financial term to add to our vocabulary, doom spending. Apakah udah nggak ada harapan untuk Gen Z bisa beli rumah idaman? Well, jawaban singkatnya kayaknya nggak ada sih. Kalau misalnya, asumsi dari kebanyakan Gen Z itu pola spendingnya bener-bener YOLO. Tapi, kalau lo adalah sebagian Gen Z yang bisa ngatur spending, kayak Kaluna mungkin, kabar baik ya, santuy, masih ada harapan kok buat beli rumah. Nah, di video kali ini gue bakal sedikit lebih teknis. Kalau di video part 1 kemarin gue bahas soal KPR versus sewa. Kalau sekarang gue bakal bahas tentang gimana cara milih rumah untuk KPR. Stay tune, welcome to Psychology of Finance. Welcome to Psychology of Finance. Asal lu tahu aja, kalau lu nggak tahu harga-harga rumah, sekarang tuh harga rumah kecil ya 50 meter, itu udah sampai di angka 1 miliar kalau di tengah kota. Untuk DP-nya aja 20%, jadi lu perlu ngumpulin 200 juta dulu. Dan bisa jadi gaji lu juga harus 10 juta dulu ya. Ya mungkin sama istri 10-15 juta lah, itu minimal banget. Karena cicilan per bulannya itu sekitar 4 jutaan. Jadi yang paling sehat adalah 30% ya. 30% dari gaji lu selama 15 tahun gitu. Itu udah menurut gua yang paling sehat. Itu harga rumah kecil di kota besar. Apakah lu punya gaji segitu? Well, kalau lu punya gaji segitu sama partner lu, itu berarti adalah lu bisa beli rumah. Sekarang ya. Kalau tahun depan gua nggak tahu, tahun depannya lagi gua nggak tahu. Tapi untuk sekarang gaji segitu masih cukup. Nah sekarang lu juga bisa refleksi ya, karena bukan cuma masalah gaji doang, tapi juga masalah gaya hidup. Lu bisa nanya ke diri sendiri, berapa banyak sih duit yang habis buat biaya hidup, mulai dari makan, belanja bulanan, transportasi, sampai nongkrong atau foya-foya. Kalau dihitung bisa lebih dari 4 juta per bulan apa enggak ya? Atau bisa lebih dari 10 juta apa enggak gitu. Kalau lebih dari 10 juta ya mungkin lu bisa mesti hemat gitu ya. Karena kalau lu sadar nih, duit segitu, duit 4 juta ini, kalau buat konsumsi sebenarnya sayang gitu. Kalau misalnya lu pengen rumah ya. Karena lama-lama bisa habis gitu aja kalau misalnya lu nggak hemat. Tapi kalau lu bisa hemat, lu bisa beli rumah ya. Asal tadi gaya hidupnya nggak kayak ya udah sekarang gua habisin semua atau YOLO gitu. Ya memang mustahil punya rumah kalau lu tiap bulan nonton konser akhirnya duitnya habis buat itu gitu ya. Ya lu happy memang mungkin, tapi mungkin lu belum pantas beli rumah dengan gaji lu sekarang. Jadi harga rumah tuh yang perlu lo ketahui adalah segitu ya. Dan ini nggak bakal diem di situ aja. Bisa naik, bisa turun. Most likely itu akan naik. Ya karena penduduk di Indonesia masih naik. Terus juga kita bisa lihat ya harga-harga dari tahun ke tahun juga masih naik juga. Terus kayaknya nggak akan ada tanda-tanda penurunan beli rumah sih. Dan banyak yang bilang rumah itu investasi jangka panjang. Dan gue setuju ya. Karena bedanya investasi di properti dibandingkan dengan opsi-opsi lain yang populer sekarang, kayak kripto, saham, emas, reksadana, dan lain-lain. Rumah itu salah satu, kalau bukan satu-satunya ya, investasi yang pertama bendanya tuh beneran berwujud. Yang kedua, ini tuh fungsional, real ada depan mata lu, bisa lu pakai, bisa lu manfaatin dalam jangka panjang. Dan yang ketiga, meskipun bendanya lu pakai terus-terusan, uniknya adalah nilai tanahnya itu nambah terus. Bahkan dalam banyak kasus, kalau kita milih rumah di daerah yang tepat, capital gain-nya tuh bisa ngalahin banyak investasi lain gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana cara beli rumah? Cara milihnya tuh gimana sih yang bener? Cara milih rumah itu mirip banget sama cara milih pasangan hidup sih menurut gue. Harus teliti, nggak boleh asal pilih. Karena lu tinggal di mana itu salah satu dari 3 pertanyaan besar dalam hidup yang ngaruh banget ke hidup lu. Tiga pertanyaan besar ini adalah pertama, lu hidup mau ngapain? Kedua, lu hidup mau ada di mana? Dan yang ketiga, lu hidup mau ada siapa? Nah, pilih rumah itu harusnya ya sebenarnya udah jelas ya. Lu udah tahu mau ngapain dulu. Ya misal lu mau kerja jadi X ya Z, terus lu mutusin lu mau tinggal di mana. Misalnya lu tinggal di Bandung, Jakarta gitu ya, atau di Bali atau dimanapun. Lu udah tahu karena itu sesuai dengan apa yang mau lu lakuin. Dan yang ketiga, hidup lu itu sama siapa ya? Karena nanti tetangga-tetangga lu ini akan jadi hal yang mungkin nyebelin atau mungkin akan ngebantu lu banget selama bertahun-tahun ke depan. Setelah lu KPR dan lu nyicil. Salah satu keputusan nyesel gue sebenarnya. Jadi gue udah beli rumah guys ya. Tapi gue nggak milih environment yang oke.
Jadi gue beli rumah yang memang ya kebetulan murah aja waktu itu. Terus kayak environmentnya itu ya nggak cocok lah sama gue. Dan kalau kasarnya sih gue bisa bilang environment gue tuh kampungan guys. Jadi ada aja gitu masalah pas gue lagi renov ya, pas gue lagi tinggal di sana. Akhirnya rumah itu gue jadiin rental PS dan kantor sekarang. Dan itu works well, gue gak harus tinggal di sana dan itu ngasih passive income juga buat gue. Cuman yang gue rada nyesel adalah yaitu karena gue nggak mikir sampai ke sana ya. Jadi ternyata lingkungan tuh ngaruh banget. Dan kalau orang sekitar gue tuh kampring gitu ya, kampungan tuh maksud gue kayak ya berisik, terus nggak tahu etika gitu. Misalnya tiba-tiba naruh sampah depan rumah lu, misalnya let's say parkir depan rumah lu tanpa izin gitu kan, yang kayak gitu-gitu sebenarnya kampungan gitu. Nah gue merasakan itu karena gue beli rumah cukup murah sih. Rumah harga sekitar 800-900 juta, gue tuh dapet waktu sekitar 300 jutaan doang. Kalau gue beli rumah lagi, ini yang bakal gue evaluasi. Pertama tuh harga ya ini udah pasti sih. Sebelum lo cek ini rumah tuh pantas atau enggak buat lo ya, pertama dari harganya dulu terhadap kantong lo. Ya kan, jadi kayak lu harus bisa bayar sih. DP-nya juga harus make sense ya. Budget cicilannya juga harus make sense. Simple sih, kalau misalnya lu ngelihat budgetnya make sense atau enggak, ya DP-nya lu bisa ngumpulin apa enggak. Terus DP-nya tuh makan lebih dari 70-80% aset lu apa enggak. Jadi kayak misalnya lu punya tabungan 1M nih, terus DP rumahnya tuh 800 juta, itu kayaknya nggak make sense. Jadi akan lebih baik kalau misalnya lu anggap tabungan lu 500 juta, DP-nya tuh 250 gitu. Jadi duit lu nggak habis sekaligus. Nah menurut gue itu oke ya. Jadi kayak 50% lah dari tabungan lu itu oke kayaknya. Karena lu kan perlu bayar yang lain-lain juga. Dan in case nih ya, kan ada aja nih developer yang nakal gitu ya, yang cabut. Gua banyak banget denger cerita ini. Udah KPR, rumahnya setengah jadi, kagak jadi-jadi. Akhirnya harus nyewa di tempat lain. Nah kan ada aja tuh yang sorry itu saya jahat dan geblek kayak gitu developer gitu. Nah jadi lu harus cek juga gitu ya, harga ini jangan sampai ngabisin dana darurat lu. Terus habis itu, ini juga lu harus catat cicilan kalau bisa di bawah 50%. Tadi sih gue bilang amannya 30% ya. Tapi kalau memang lu ngebet banget pengen rumah, 50% is okay. Asal lu hidup frugal gitu. Tapi kalau mau lebih aman 30% dari gaji cicilan tuh. Kalau gaji lu 10 juta, join income ya sama istri misalnya, sama suami, itu 3 juta aja cicilan gitu. Kalau nggak join income sendiri ini lu single gitu, sama juga sebenarnya rumusnya. Akan lebih bagus malah kalau lu join income tapi lu pakai perhitungan single gitu. Makin aman. Yang kedua, lokasi ya. Deket nggak sama aktivitas lu sehari-hari, deket nggak sama public transport misalnya, deket nggak sama jalan tol ya, tergantung ya. Lu naik mobil apa enggak, lu pakai motor apa enggak, atau lu kayak gua orangnya public transport banget gitu ya. Nah ini harus dipertimbangkan. Yang ketiga, fasilitas umum. Pastiin fasilitas umum tuh lengkap. Jadi kayak misalnya lu mau ke dokter gigi, mau ke dokter umum gitu, itu tuh ada fasilitas di sekitar rumah yang kayak gitu. Akses ke rumah sakit, ke pasar, ke tol, pemadam kebakaran, gitu, polisi. Jangan sampai lu tinggal di tempat yang rada ribet gitu ya, kecuali lu mau tinggal di tempat memang antah berantah. Kalau gue sih mungkin cenderung enggak ya, karena nggak aman juga sih ya yang tempat kayak gitu, apalagi di Indonesia lah, di in this economy men ya kan. Jadi kayak mesti nyari yang lebih strategis lah gitu, jangan sampai nanti ada kerusuhan gitu ya. Enakan tuh yang cluster sebenarnya ya kan. Terus yang keempat, nah ini developer ini penting banget, karena jujur tadi gue udah bilang dikit, banyak banget sih temen gue sampai sekarang ketipu sama developer, atau developernya nggak amanah gitu ya. Jadi kalau bisa sih cari developer yang memang perizinannya udah oke gitu kan, terus juga udah jelas gitu, ini developer berpengalaman dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ini nggak jelas developer, yang mendingan riset lebih lanjut lah gitu ya, karena takutnya lu spending nih banyak buat DP ratusan juta, buat nyicil puluhan juta ya, misal udah berapa bulan, atau bahkan udah ratusan juta, rumahnya nggak bisa ditinggalin gitu. Lu mau protes juga gimana cuy, ngabisin duit dan waktu lagi. Jadi developer ini menurut gue penting banget. Terus yang lain-lain ya, yang lain-lain tuh lu bisa cek juga dari keinginan lu gitu ya. Lu bisa bikin checklist sendiri. Misalnya kayak lu pengen rumahnya di hub gitu ya, biar lebih luas, atau lu pengen rumahnya tuh nggak terlalu ribet gitu ya cara masuknya, ya itu terserah lu sih. Tapi kalau dari gue sih lebih ke spek lain yang kira-kira jadi nilai plus lah ya, mungkin feng shui atau apapun bebas. Nah contoh pilihan rumah yang menurut gue bagus ya, ini buat lu orang Jakarta, orang Bandung dan sekitarnya nih. Gue sempet cari-cari rumah di Bandung dan nemu yang unik. Mereka nawarin rumah tuh khusus buat Gen Z millennials ya. Namanya adalah Avanya dan Avega dari Podomoro Park Bandung. Gak cuma nawarin rumah cakep, tapi juga fasilitas eksklusif yang bisa bikin tinggal di sana jadi pengalaman yang beda.
Rumah lu ada fasilitas indoor gym, private cinema, lapangan basket 3-on-3, swimming pool, itu semua gratis tanpa ada biaya tambahan. Jadi lu bisa hemat nih. Nah, lu cari developer yang seperti ini gitu, yang care gitu sama rakyatnya gitu ya. Dan kawasan ini juga one stop living, jadi kayak kota sendiri gitu, lengkap banget fasilitasnya. Ada Indomaret, lu sekolah ada sekolah Al-Azhar, rumah sakit ada rumah sakit Primaya, ada Living Plaza, ada universitasnya juga gitu ya. Jadi yang kayak gini tuh enak menurut gua ya. Mungkin memang banyak yang akan bilang wah pricey. Tapi jujur kalau misalnya lu rumah kayak gini, tetangga-tetangga lu juga nggak bakal kampungan kayak tetangga gua gitu. Lokasinya juga strategis, 5 menit ke Tol Buah Batu dan 2 menit ke Telkom University. Harganya juga menurut gua menarik, 900 jutaan aja. Dan kalau dihitung-hitung ya, lu nyicil 4 jutaan per bulan itu bisa. Yang tadi gua bilang kalau harga rumahnya segini tuh sama DP sama yang lain-lain tuh bisa 4 jutaan, 5 jutaan per bulan. Jadi kalau lu bisa ngerem pengeluaran ya 10 sampai 15 tahun ke depan, lu bisa ngatur budget. Gua sih lebih prefer ya of course ningkatin gaji nih. Gimana caranya ngasihin 4 juta, 5 juta per bulan? Itu bisa dapat rumah cuy, ya kan? Daripada sewa gitu ya. Sewa kan ya mungkin segituan juga buat orang yang udah berkeluarga. Kayak gue juga nyewa kurang lebih sekitar segitulah per bulannya, 3 sampai 6 juta per bulan kalau gue lihat nyewa rumah, dan pengalaman gue juga segitu. Ya mendingan KPR gak sih? Kalau dari gue sih gitu. Nah mungkin banyak yang bingung ya, kok misalnya enak gitu di klaster, orang kenapa rela bayar mahal gitu, especially orang-orang menengah ke atas ya, untuk tinggal di daerah-daerah elit misalnya, kayak Menteng kan elit banget, Peak gitu. Ya jawabannya adalah karena rumah bukan sekedar rumah gitu ya. Meskipun harganya mungkin cenderung lebih pricey, apalagi kalau lu dapat best deal kayak di Podomoro Park tadi yang gue lihat ya. Ya untuk sekarang sih masih best deal, gue nggak tahu nanti ya. Itu gue riset aja. Jawabannya simple, karena gue yakin menurut kebanyakan orang menengah ke atas ya, yang beli rumah di tempat yang cukup pricey dalam tanda kutip, mereka nggak cuma beli rumah doang, tapi juga beli banyak ya, networking, kenyamanan hidup dan lain-lain. Dan di sini juga bisa jadi jaminan gitu, rumah lu tuh ya misalnya nggak akan ada polusi, ada tamannya gitu ya. Itu gua ngerasain banget sih, apalagi pas gua ngelihat rumah mertua gue yang kebetulan di salah satu komplek elit dalam tanda kutip di Bogor. Gua nggak akan bilang kompleknya apa, tapi gua ngerasain sih, wah enak banget nih tinggal di yang kayak gini, apalagi rumahnya gede terus dapat best price lagi ya setelah riset berbulan-bulan. Wah itu menurut gua asik banget sih kalau misalnya bisa dapat yang kayak gitu. Dan ini juga sebenarnya bisa jadi keuntungan ya, apalagi kalau lu adalah sales gitu. Lu ada di bisnis yang butuh branding oke gitu ya. Orang tuh biasanya nanya rumah lu di mana, itu untuk ngukur ya seberapa besar mereka harus respect lu gitu. Biasanya gitu kalau gue lihat di perbincangan. Jadi orang nanya lu kerja di mana, rumah lu di mana, itu biasanya adalah untuk ngukur seberapa respect, seberapa mereka harus give a terhadap lu. Dan kalau lu nyebut misalnya oh rumah gue di Menteng, wah ini berarti orang kaya, gue harus respect. Sadly seperti itu ya. Ya menurut gue memang manusia nggak boleh dinilai dari rumahnya lah, atau pekerjaannya doang gitu kan, atau duitnya doang. Gue sangat against itu. Tapi kalau lu ada di industri itu, realita itu masih ada. Jadi kayak kalau lu bilang rumah lu, oh rumah gue di sini gitu, terus orang tahu bahwa itu komplek yang oke gitu ya. Ya mungkin orang bakal nanya juga ke lu dapatnya berapa gitu ya. Terus juga orang bakal lebih respect juga ke lu. Jadi secara gak langsung memang rumah itu sangat nyangkut ke status sosial, no doubt gitu kalau soal itu. Dan itu akan jadi poin yang sangat-sangat plus ya kalau lu ada di industri yang perlu branding. Belum lagi kalau misalnya lu mau nikah ya, nggak bisa dipungkiri ya, faktanya calon mertua itu bakal jauh lebih respect. Pertama udah punya duit untuk beli rumah, atau kita punya rumah. Dan ini pengalaman gue pribadi juga sih ya. Kalau misalnya ketemu sama berbagai macam temen, ya kalau mereka udah punya rumah atau udah fix mau beli rumah, biasanya akan lebih mulus gitu ke calon mertua. Bukan cuma calon mertua sih sebenarnya, bahkan pasangannya. Jadi kalau lu jomblo nih umur 20-30an, memang rumah nggak akan bisa bikin kita langsung punya pacar ya. Tapi kemungkinan pasangan lu atau calon pasangan lu itu mikir hal yang sama juga semakin tua. Faktanya ya lu bakal lebih di respect dan lebih gampang dapet calon nikah kalau lu punya duit, kalau lu punya rumah di tempat yang oke. Jadi rumah itu memang ya sampai sekarang masih jadi salah satu faktor status sosial yang lumayan tinggi ya di Indonesia. Rumah juga ngasih stabilitas yang oke sebenarnya. Kalau misalnya lu berencana punya anak, karena ya udah jelas aja kan tinggalnya di mana, sekolahnya di mana, lu bisa lihat anak lu bertumbuh kembang tuh di rumah lu sendiri gitu ya. Dan kedua, keamanan dan kenyamanan juga itu menurut gua sangat penting gitu ya buat orang menengah ke atas. Kenapa mereka lebih suka beli di klaster-klaster? Ada satpam atau enggak, CCTV atau enggak, ada sistem akses masuk yang ketat apa enggak, karena lu nggak mungkin 24 jam ada di rumah kan gitu. Dan gue sekarang nyewa sih ya di Bali, itu enak sih kalau misalnya ada CCTV, ada asisten rumah tangga yang standby gitu, itu enak karena
ya harta kita kan butuh dilindungi juga gitu kan. Terus yang ketiga sih udah jelas tetangga dan masyarakat sekitar ya. Jangan sampai tetangga lu kayak gue dah yang julid, bahkan kampungan gitu gue bilang, yang nggak ada etikanya gitu. Itu hati-hati aja. Apalagi kalau lu mau atau sudah punya anak, itu akan sangat ngaruh ke kebiasaan gitu. Ya kebayang aja kalau tetangga lu anaknya alay gitu ya, sering ngomong jangan anjing gitu. Ya menurut gue sih males banget ya. Jadi rumah itu bukan cuma tempat tinggal, ini adalah tempat lu dan keluarga tumbuh, beristirahat, dan membangun kehidupan. Dan tadi ya carilah rumah seperti di Podomoro Park. Fasilitasnya dan juga harganya dan juga ada univnya, ada sekolahnya gitu. Menurut gua carilah rumah yang seperti itu. Dan ini buat sharing aja, kalau lu misalnya mau brosurnya lu bisa ke nomor yang di bawah, lu bisa ke link yang di bawah yang udah gua taruh ya di deskripsi. Ya basically itu sih menurut gua, makanya kenapa sampai sekarang gua sangat pro untuk beli rumah. Kalau lu mau beli rumah, lu mau tinggal di sana, lu mau stay long term, itu akan jadi best decision menurut gua ya, kalau lu milih dengan tepat. Intinya adalah bangun masa depan dimulai dari rumah. So udah siap nyari rumah? Semoga video ini membantu dalam lo untuk memilih rumah. Akhir kata gue Evan 100% well. Thanks.